شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Silamuta bersama jajarannya yang sempat hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita menghadiri majelis taklim. Dan majelis taklim ini suatu hal yang sangat kita harus mendatangi majelis taklim, karena dengan majelis taklim itulah kita senantiasa saling ingat mengingatkan. Mungkin ada yang khilaf, mungkin ada yang lupa, mungkin ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama, dan dengan kita saling membenahi itulah dengan kita menghadiri majelis taklim. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam itu adalah saling nasihat menasihati. Bahkan keimanan seseorang itu menjadi tegak, agama seseorang itu menjadi kuat dengan seorang saling nasihat menasihati. Ketika seorang sudah tidak mau mendengarkan nasihat, ketika seorang tidak mau lagi mendengarkan hal-hal yang terbaik dari saudaranya, maka hal inilah tanda bahwasannya hatinya dalam keadaan sakit. Karena hati yang sehat itu adalah hati yang bisa menerima nasihat. Hati yang sehat itu adalah hati yang tidak baper dan tidak marah
ketika dia diberikan nasihat. Kalau dia diberikan nasihat dia marah, dia tersinggung, ya, bahkan menjauh, bahkan memusuhi saudaranya, berarti ada masalah pada hatinya. Bukan nasihatnya yang bermasalah, tetapi oranglah yang bermasalah karena dia tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh saudaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini suatu hal yang menjadi sebab persaudaraan seseorang menjadi langgeng. Ya. Jangan dianggap orang yang selalu memuji kita, selalu tersenyum kepada kita, itu tanda bahwasanya orang itu orang yang baik di hadapan kita. Tidak. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita. Ketika kita terjatuh dalam sebuah kesalahan, dia mengingatkan kita. Saya teringat dengan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinasihati oleh anak kecil, hanya main-main. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam sebuah perkataannya, "Dek, hati-hati dek, nanti jatuh ke lubang." Apa kata anak tersebut? "Kalau saya jatuh ke lubang tidak apa-apa, tetapi kamu sebagai Syekhul Islam, kalau terjatuh dalam kesalahan, itu musibah yang sangat besar." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu dengan kita senantiasa saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, itu suatu hal yang sangat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, semua kita sudah hafal ayatnya. Dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah setelah menyebutkan demi masa, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua kita dalam kerugian, tetapi Allah kecualikan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengamalkan amalan yang saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ini yang ketiga, saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, harus kita memenuhi 4 syarat ini. Jadi yang pertama, kita berilmu. Kemudian yang kedua, mengamalkan amalan yang saleh. Dan yang ketiga, setelah kita mengamalkan, kita memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Dan juga menasihati di dalam kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Di antaranya adalah idastansahaka fansahu. Apabila saudaramu meminta nasihat, hendaklah kamu memberikan nasihat kepadanya. Jadi kadang kita harus butuh nasihat. Tetapi ingat baik-baik, tidak semua orang kita curhat kepadanya. Karena kadang ada orang yang kita berikan curhat, malah justru dia adalah musuh dalam selimut. Ya, karena tidak semua kita harus mempercayai orang. Bukan dalam artian kita curiga kepada orang tersebut, tetapi kita harus berhati-hati. Kita harus pandai memilih teman, siapa orang yang berhak untuk kita berikan curhat. Kadang kalau kita salah curhat kepada orang lain, malah justru dia akan menikam kita dari belakang karena kita tidak mengetahui siapa orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa nasihat tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, lillahi. Yang pertama, ketika kita mau memberikan nasihat, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita memberikan nasihat, ya, karena ada orang yang mau memberikan nasihat, dia ingin menjatuhkan saudaranya, bukan memberikan nasihat. Atau yang kedua, dia memberikan nasihat kepada saudaranya, bukan tujuan untuk memberikan nasihat, tetapi ingin agar dia dianggap orang yang tukang memberikan nasihat, tukang kritik. Ya, tetapi yang harus diperhatikan, kata Nabi Muhammad SAW, harusnya dia pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang harus dia perhatikan pada saat dia memberikan nasihat adalah lillahi wali rasulihi, yaitu karena Rasulnya. Dia melihat bagaimana tata cara Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam
memberikan nasihat kepada para sahabatnya yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fudail bin Iyad mengatakan dalam sebuah perkataannya, beliau mengatakan, al-mu'min yasturu wa yansah. Orang yang beriman itu dua sifatnya. Lihat, kalau kita orang yang beriman memiliki dua sifat ini. Yang pertama, dia menutupi kejelekan orang. Itu sifat orang yang beriman. Kalau dia lihat aibnya, dia tahu aibnya, dia menutupi. Bukan hanya menutupi. Yang kedua kata Fudail bin Iyad, yasturu wa yansah. Setelah dia menutupi, dia berusaha untuk menasihati saudaranya. Ya. Sebaliknya, kata Fudail bin Iyad, wal fajir yahtaku wa ya'iru. Dan orang yang fajir itu, orang yang buruk itu adalah dia menyebarkan kesalahan orang, dan yang kedua, dia mencela saudaranya. Ya. Sudah salah kasihan, dicela lagi, disebarkan lagi. Ya. Inilah orang yang fajir. Harusnya kalau dia orang yang beriman itu adalah dia menutupi kesalahannya, dan yang kedua adalah dia menasihati saudaranya tersebut ketika terjatuh dalam kesalahannya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya agama ini dibangun di atas 4 pondasi. Di antara pondasi yang menguatkan agama ini satu, yaitu kita saling menasihati. Kalau sudah tidak ada orang yang mengingatkan. Pernah suatu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, anukhlaq wa fina salihun? Wahai Nabi, apakah kami juga dibinasakan sedangkan di antara kami ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang baik? Ketika ada gempa bumi, ada tsunami, apakah kita juga akan dibinasakan oleh Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, na'am, idza kathural khabath. Ya, apabila telah merajalela kerusakan. Jadi kalau sudah telah merajalela kerusakan, maka ketika datang musibah, datang gempa bumi, datang tsunami, dan musibah yang lainnya, maka orang yang baik pun akan mendapatkan getah, karena dia tidak mengingatkan orang ketika melihat keburukan yang dia lihat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang perlu kita perhatikan juga, tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan menvonis. Ya. Kalau kita sudah menyampaikan, selesai. Dia mau dengar atau tidak itu urusan yang kedua. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an yang sering kita baca dalam surah Yasin, wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ya. Tidaklah tugas kami, kata Allah, apa? Illal balag. Tugas kami itu hanya menyampaikan al-mubin dan memberikan penjelasan. Jadi tugas kita cuma 2 itu, disampaikan, ya. Kalau dia mendengar, alhamdulillah, ya. Tapi kalau dia tidak mendengarkan, ya berarti itu hidayah belum menyapa kepadanya, ya. Karena hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu, ya. Kita datang di majelis taklim harus dijemput, datang ke majelis taklim. Jemput bola, bukan ditunggu kapan majelis taklimnya. Majelis taklim yang datang ke kita baru kita mau datang, ya. Atau nanti sudah sakit baru datang ke majelis taklim. Itu namanya menunggu majelis taklim, ya. Harusnya pada saat kita masih sehat seperti ini, kita harus bersemangat untuk menghadiri majelis taklim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita memberikan nasihat, hal yang harus kita perhatikan juga adalah ketika kita memberikan nasihat, kita harus memberikan nasihat antara kita dengan dia. Tidak ada orang lain. Ya. Kalau kita memberikan nasihat ada orang lain, itu bukan nasihat namanya, tapi celaan. Ya. Kalau ada orang yang ketiga kita berikan nasihat dan orang ketiga ini tidak amanah, itu namanya bukan nasihat namanya, tapi itu adalah celaan. Namun kalau kita memberikan nasihat 4 mata, kalaupun ada orang yang ketiga sama dengan mereka berdua, berarti itu adalah nasihat yang sangat bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nasihat itu akan diterima oleh orang ketika
dia menerima ketika dia memberikan nasihat tentunya dari hati. Muhammad bin Wasi mengatakan dalam sebuah perkataannya, an-nasihatu idza kharajat minal qalbi waqa'at fil qalbi. Nasihat itu apabila keluar dari hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Maka harusnya kalau kita mau memberikan nasihat, hendaklah kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya nasihat kita diterima oleh orang lain. Berkata juga orang ulama terdahulu, mereka mengatakan man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiyan nasihah. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya fima bainahu wa bainahu, antara dia dengan dia, cuman dorang dan dorang, ya. Kata Ma'mar, fahiyan nasihah. Maka hal itu adalah nasihat. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat, dia panggil empat mata, dia panggil ngopi, ya. Ada yang saya mau kasih sampai, ya. Belum langsung ke inti pembahasan. Dulu bersama dulu orang empat mata. Belum dikasih tahu. Padahal ada kesalahan yang besar. Tapi dia panggil ngopi dulu orang, ya. Padahal masalah yang sangat besar ini. Nah, pada saat itulah, itu namanya nasihat. Nanti sudah empat mata, sudah lama 15 menit, 20 menit nongkrong, baru mulai masuk kepada topik. Ada apa dengan kamu? Ada masalah apa? Begitu seharusnya. Keluarkan unek-unekmu, ini juga unek-unek saya. Itulah saling menasihati. Karena kata Imam Syafi'i dan kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang saling menasihati itu seperti kedua tangan. Kadang juga harus membutuhkan kekuatan, ya, gesekan yang keras untuk membersihkan kotoran itu. Itulah nasihat. Kadang juga ada tekanan-tekanan yang harus kita keluarkan, tetapi kita harus berhusnudzon kepada saudara kita, bahwasanya dia mengingatkan kita dalam rangka untuk mengingatkan kita agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Dia sayang kepada kita, dan tanda sayangnya itu adalah dia senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Karena nasihat itu, ya, tanda orang yang baik, hatinya baik itu adalah dia menerima kebenaran, ya. Ketika dia diberikan nasihat, dia tunduk dengan kebenaran, ya. Tetapi orang yang sakit hatinya itu adalah ketika dia diberikan nasihat, la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran illa ma ushribaha minal hawa. Dia tidak mengetahui lagi yang baik itu yang baik, ya, dan dia tidak mengingkari kemungkaran, dan dia hanya menerima apa yang dari hatinya, ya. Itu orang yang sudah berpenyakit hatinya, ya. Dia hanya mau menerima apa yang sesuai dengan hatinya. Kalau nasihat dari orang lain dia tidak mau terima, maka itu adalah hal yang wal-iyadzubillah kalau hati kita sudah seperti itu. Karena hanya orang-orang yang baiklah orang-orang yang mau menerima nasihat. Oleh sebab itu, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ja'alna minal mustami'inal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan wayattabi'una ahsana, dan mengikuti hal yang paling baik. Orang yang mendengarkan itu susah, ya. Mendengarkan nasihat itu susah, ya. Yang karena kalau dia mendengarkan nasihat berarti itu hal yang baik. Karena kadang kalau dia bersalah, hanya orang yang diberikan hidayah lah yang harus yang dia mau menerima nasihat. Ketika dia salah dia mengakui, iya saya salah, ya. Hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Tetapi ketika dia tidak mau mengakui kesalahannya, maka waliyadzubillah berarti hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebagaimana biasa. واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب